percaya Engkau bertakhta di atas pujian kami. Ada kemenangan bagi setiap pribadi kami. Ada keajaiban dan mujizat terjadi dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa, kiranya mengurapi setiap pribadi kami, mengurapi tempat ini. Hadirat Allah ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu adalah jawaban bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Sehingga apabila yang hadir dengan kelemahan akan pulang dengan kekuatan yang baru, datang dengan persoalan masalah, pergumulan, ada jalan keluar, ada keajaiban Tuhan, ada mujizat, ada kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu pun sudah siap menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar saudara? Luar biasa. Berdiri sekali lagi, saya minta dengan hormat. Harus pakai gaya, ya. Gaya miring. Apa kabar saudara? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Silakan. Yes. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyampaikan firman Tuhan dan saya beri tema, jangan takut, jangan khawatir, jangan stres. Yes. Ya. Don't be afraid, don't worry, don't stress. Okay, no stress, man. Mantap, teman. Ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan stres. Menghadapi kenyataan hidup di dunia ini kadang bisa membuat kita takut, khawatir, dan bisa membuat kita stres. Kenyataan hidup, ya. Kenyataan hidup yang kita hadapi hari-hari ini bisa membuat kita stres kalau kita tidak bisa mengelola hati dan pikiran kita sesuai dengan standar firman Tuhan. Kesulitan, persoalan, masalah yang datang dengan kekuatan kita terbatas. Itu sebabnya kita butuh Tuhan. Saya percaya saudara dan saya ada di tempat ini karena kita butuh Tuhan ada dalam hidup kita. Tapi jangan khawatir saudara-saudaraku, jangan takut. Ada berita baik dari Tuhan melalui firman-Nya atau lewat firman-Nya. Itu sebabnya tidak ada alasan buat saudara dan saya hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, atau hidup dalam stres. Ingat, orang hidup dalam ketakutan itu efeknya Mati. bahaya. Matinya pelan-pelan. Mati pasti, tapi pelan-pelan. Kalau mati cepat, bagus. Takut mati, bagus cepat. Tapi ini mati penuh dengan penderitaan. Makanya jangan pernah takut menghadapi pergumulan. Amin. Hadapi dengan santai. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, semua persoalan pasti selesai. Tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan. Amin. Jadi tidak ada lagi alasan buat saudara dan saya untuk hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam stres ketika menghadapi setiap persoalan. Alasan yang pertama, mengapa kita tidak boleh takut, mengapa kita tidak boleh khawatir, mengapa kita tidak boleh stres. Alasan yang pertama karena Tuhan berjanji menolong hidup kita. Amin. Tuhan berjanji apa? Menolong hidup kita. Sebab Tuhan berjanji menolong hidup kita. Because God promised to help our life. Yes. Amin. Jadi tidak ada alasan buat saudara dan saya mengalami ketakutan. Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Jadi kalau mulai dari sini, pulang dari sini, sudah dengar khotbah masih takut, perlu minum kopi. Kopi yang enak di mana? Tanya Pak Bayu. Pak Bayu. 121 kita Mazmur, kita baca bersama-sama 1, 2, 3, iya. Nyanyian syara
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tambahi, dan segala isinya. Ya, itu yang membuat alasan saudara dan saya tidak boleh takut menghadapi situasi dan kondisi apapun, sekalipun masalah itu menekan jiwa kita, sekalipun pergumulan itu menekan pikiran kita, sekalipun pergumulan itu membuat saudara dan saya berada dalam suatu dilema. Percayalah bahwa Tuhan yang menyertai saudara lebih besar dari segala persoalan dan masalah yang sedang saudara hadapi sekarang ini. Amin. 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 Enggak yakin. Tuhanmu Tuhan yang hebat. Tuhanmu di dalam Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Jangan biarkan Tuhan nganggur. Pergumulan memang ada, tapi pertolongan Tuhan juga sempurna. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu yang saya katakan, bahwa tidak ada lagi alasan buat saudara dan saya mengalami ketakutan. Amin. Nah, saya lihat wajah-wajah ini, ada yang yakin sekali, ada yang setengah yakin, ada yang sama sekali gak yakin. Yakin, yes. Taleman yakin? Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebabnya harus tetap happy, ya, tetap sukacita menghadapi situasi dan kondisi apapun. Itu lagunya tadi bagus sekali, Yusni sebelum firman Tuhan. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memelihara. Tapi lagu ini bagus sekali, tapi buat saya itu lagu ngenyek, gitu, dinyekin. Itu rambutnya gimana tadi? Rambut. Saya lain di rambut, tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya kalau saya hari ini seperti ini, seizin Tuhan. Alasannya apa? Walau aku juga tidak tahu. Nanti kalau di sana baru ngerti. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya saya ngomong sama Abu Pendeta Yusni, kalau kamu nyanyi lagu itu ganti saja judulnya. Judulnya apa? Kuota. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada alasan buat saudara dan saya tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam kekhawatiran, tinggal dalam keadaan stres. Hanya orang yang ragu terhadap janji Tuhan, hanya orang yang ragu terhadap penyertaan Tuhan, hanya orang yang ragu terhadap kemahakuasaan Tuhan, mereka lah yang akan takut, bimbang, dan hidup dalam keadaan stres ketika menghadapi persoalan. Jadi pulang dari sini, jangan lagi stres. Kalau saudara stres, berarti saudara masih ragu tetap terhadap penyertaan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baca lagi satu ayat di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Di sini firman Tuhan berkata, God is my helper. Tuhan adalah penolong. Yakin, ya, kita harus percaya sungguh bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa, sanggup menolong hidup kita, sanggup menjaga kita, sanggup memelihara kita. Ya, tadi lagunya dikatakan kalau burung di udara dipelihara, apalagi saudara dan saya. Tuhan pasti pelihara. Amin. Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan yang melindungi, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan yang melepaskan berkat, yang mengeringkan berkat buatmu dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam bisnismu, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya kecuali dirimu sendiri. Kalau Tuhan yang mengangkat hidupmu, tidak ada satu kekuatan yang bisa menurunkan. Kalau Tuhan yang mengangkat derajatmu, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghina. Haleluya. Haleluya. Maka
Makanya mulai sekarang dengan yakin kita harus berkata, Tuhanku di dalam Yesus Kristus adalah penolong yang ajaib bagi hidupku. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan. Angkat tangan. Tepuk tangan. Berikan kemuliaan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Alasan yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut, mengapa kita tidak boleh khawatir, mengapa kita tidak boleh stres. Alasan yang kedua, karena firman Tuhan berkata, karena penjagamu tidak terlelap dan tidak tertidur. Artinya melek terus. Oke. Setuju. Gusti Boten Sare. Gusti mencicit. Kita baca firman Tuhan dalam masih tetap dalam Mazmur pasal 121 ayat yang ke-20, ayat yang ke-3, 2 dan ayat yang ke-3 dan 4. 3, 4. Mazmur 121 ayat 3 dan 4. Baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Dari penjaga Israel tidak pernah tertidur, penjagamu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Artinya matanya melek terus. Pertanyaannya adalah, matanya melek terus itu tujuannya apa? Jaga hidup kita. Jadi kita di rumah, di luar rumah, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, mata Tuhan selalu sorotannya terhadap saudara. Amin. Karena tiba-tiba ada orang harusnya sudah mau celaka, jadi celaka. Lewat. Entah gimana tangan kita pating dikit sedikit. Lolos. Itu bukan karena saudara jago nyetir. Tuhan menghindarkan kita. Kalau Tuhan tidak menjaga nyawa kita, Tuhan tidak menghindarkan kita dari musibah. Patah-patah tulang, orang ampun bilang patah-patah tulang. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penjagamu tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Kalau penjaganya Pak Pri, penjaganya Pak Abdon, penjaganya Bu Naomi, penjaganya Bu Yusni tertidur, terlelap. Sebelum tertidur mangap dulu. Wah, ada tanda-tanda. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi langkah yang kedua, Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Your God doesn't sleep and doesn't sleep. Jadi matanya selalu berjaga, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Tujuannya apa? Kita baca satu ayat ini luar biasa. Ayat ini luar biasa dalam Mazmur pasal 34 ayat 15. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-15. Untuk apa? Tuhan tidak pernah tertidur, Tuhan tidak pernah terlelap. Untuk apa? Matanya terus berjaga. Untuk apa? Kita baca sama-sama 2, 3, ya. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Mata Tuhan tertuju kepada orang Mazmur benar. pasal 34 ayat 15. 16 ya, 16 berarti. Oh, ini ada tandanya ya. Ada tanda di atas. 16. Ya. Mata Tuhan tertuju. Sabar, Mat. Sama-sama gerak jalan ini, Mat. 2, 3, ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dinyatakan orang yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan telah menebus kita dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Makanya kita dinyatakan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jelas sasarannya, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Dalam keadaan kita tidur, duduk, bangun, ayat lain berkata demikian. Ya.
perhatian Tuhan tetap kepada saudara dan saya. Nah, bagaimana supaya kita ditolong? Firman Tuhan berkata, berteriak, berseru kepada Tuhan. Jadi kalau dalam kesulitan, rajin-rajinlah berseru kepada Tuhan. Amin. Makanya jangan stres, apalagi stres terus ambil jalan lain, ambil jalan pintas. Jangan. Itu sama saja dengan kita tidak percaya tidak ada Tuhan. Kita percaya bahwa ada Tuhan tapi tidak berkuasa. Saya dulu belum kenal ya gitu. Begitu stres. Saya dekat sekali dengan, sebelum saya bertobat, sebelum saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, setiap kali saya mengalami stres, saya paling lari kepada minuman keras, alkohol, pesta pora, dansa sampai pagi. Sementara dansa, sementara minum, sementara joget, memang hilang. Begitu selesai acara, ya, lagi stres lagi. Karena masalahnya nggak selesai. Saya yang mencarikan solusi sementara, joget-joget, dansa, ya minum, mabuk. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Tuhan memberikan solusi yang terbaik buat saudara dan saya. Gak perlu lari ke sana. Firman Tuhan berkata, berteriak kepada Tuhan, berseru, berdoa, minta sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Walaupun kadang-kadang setiap kali kita berdoa amin, ya, apa yang kita minta belum ada di depan mata. Kadang-kadang proses itu berjalan. Tapi justru karena proses itu berjalanlah, maka kita harus semakin tekun, semakin setia, berlutut, tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala pertolongan. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Kalau kita yakin ini, maka tepat pada waktunya, maka campur tangan Tuhan akan berlaku atas hidup kita. Tuhan akan turun tangan dan menolong hidup kita. Tuhan akan turun tangan dan memberkati apa yang menjadi usaha kita, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang disentuh oleh tangan kita. Jodoh kita. Pertanyaannya kan hari ini, apabila Tuhan hari ini percayakan kita kekayaan, kalau hari ini Tuhan percayakan uang 1 miliar, apa yang diperbuat Pak Leman? Hari ini pulang dari sini Tuhan kasih berkat 1 miliar. Oh, bikin gereja, Pak. Bikin apa? Gereja. Bikin gereja. Serius. Puji Tuhan. Nanti kalau uangnya datang, pikirannya beda. Oh, nah. Besok gereja saya ikut tambah modal saya, kerjanya besar dulu. Nanti kalau sudah besar, nanti baru dibuat gereja. Soalnya kemarin mau mati, Pak. Jadi tobat. Takut, Pak. Nanti kalau Pak Leman terlambat, bangun gereja, itu nanti bisa didahului oleh Pak Purba. Karena Pak Purba akan dapat 2 miliar, Pak Purba akan bangun gereja 1 miliar, 1 miliar untuk usaha. Belum ngawin dia, Pak. Nggak bisa, Pak. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini cuma angan-angan saja. Tapi kalau pulang dari sini terjadi, cepat terkembang. Baik. Oke. Pak, gerejanya mana? Pak Pendeta. Mau bangun besok, mulai fondasi langsung. Ya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang-kadang kan kita setelah diberkati Tuhan, biasanya gitu loh, biasanya cita-cita kita. Nanti kalau ada banyak uang, langsung pekerjaan Tuhan tak support. Patri kemana-mana nanti tak siapkan tiketnya. Bu Naomi kalau pulang, Bu Yusni kalau pulang ke Nias, tak kasih tiket pulang pergi, tak kasih sangu. Pak Abdul nanti kalau pulang ke Ambon, beli tiket sendiri, karena uangnya banyak. Nah, seperti itu maksud saya itu. Jadi kadang-kadang begitu uang sudah ada di tangan, pikiran ini berubah, bingung. Makanya di dunia ini selama kita hidup, Tuhan itu ada 2. Yang pertama, Tuhan yang kudus, yang hebat dan luar biasa bertakhta di sorga dan bertakhta dalam hati saudara. Tuhan yang kedua adalah uang. Uang bisa mengatur pikiran kita, bisa membolak-balikan hati dan pikiran kita. Uang bisa membuat orang jujur jadi tidak jujur. Uang bisa membuat orang baik jadi tidak baik. Uang bisa membuat orang setia jadinya tidak setia.
belum ada uang sama istri, berdoa terus, nangis. Istrinya mengalir air matanya dua ini ke pipinya, yang suaminya 3, 4, 2 mata dan di 2 itu. Begitu ada uang, istrinya tetap menangis. Suaminya air matanya tidak ada, tapi sudah jarang pulang ke rumah. Entah di mana sarangnya, tidak ada yang tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Amin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, saya percaya jemaat Tuhan GP Blessing Ministry adalah jemaat-jemaat yang dipersiapkan, diberkati oleh Tuhan. Komitmennya dijaga. Ya, tepuk tangan aja saudara. Komitmennya dijaga. Kalau nanti sudah diberkati Tuhan, gak usah ribut suami istri. Nanti suaminya bilang, udah, kita bantu kerjaan Tuhan. Mesti sabar dulu, Ki. Masih banyak kekurangan ini. Hari masih ada besok, pekerjaan masih ada. Nanti kalau ribut begitu, sumbernya tertutup, repot dah. Ya. Pokoknya sepakat aja. Kalau sudah urusan Tuhan, sepakat aja. Karena sumbernya dari Dia, dan Tuhan tahu bagaimana memperbesar sumber itu. Ya. Sumber itu. Jadi mata air itu, kalau mata airnya kecil, ya, yang mengalirkan itu kecil, maka airnya yang mengalir juga kecil. Kalau mata airnya gede, maka alirannya juga akan besar. Yang mengecilkan dan yang punya hak mengecilkan dan membesarkan mata airnya, itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penolong. God is my help. Penolong kita, membantu kita dalam segala kesulitan untuk meraih kemenangan. Amin. Kalau sudah menang, jangan lupa Tuhan. Amin. Kalau sudah menang, jangan lupa Pak Pendeta Gabriel Sugiono. Kalau sudah menang, jangan lupa Ibu Pendeta Yusniwati Gia. Kalau sudah menang, jangan lupa Pak Abdul. Dari antara mereka, saya itu paling gampang ditentukan. Karena kalau dari jauh sekali, pasti sudah memancarkan cahaya. Cahaya yang paling terang itu dah Abdul Manuga itu. Gak usah pakai buka mata. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama, karena Tuhan berjanji menolong hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus tidak pernah tidur. Sorot matanya selalu mengarah kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang berharap, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, nama Mas Bobby, jangan dulu pergi Bob, sudah selesai. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh takut? Mengapa kita tidak boleh khawatir? Mengapa kita tidak boleh hidup dalam stres? Karena Tuhan berjanji menjaga hidup kita. Amin. Kalau saudara dijaga suami saudara saja, saudara rasa tenang, apalagi Tuhan. Penjagaan Tuhan melebihi daripada suami saudara. Penjagaan Tuhan melebihi dari istri kita. Istri saudara. Saya belum ada istri. Kita baca dalam Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai 8. Mazmur pasal 121 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah lawanmu di sebelah kananmu. Matahari tidak terbenam pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya. Tuhan yang menjaga hidupmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. God promised to protect our life. Jadi Tuhan benar-benar memproteksi hidup kita, menjaga kita.
siang dan malam, sekarang ini sampai selama-lamanya. Saudara-saudara tadi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa tidak ada alasan kita hidup dalam ketakutan, tidak ada alasan hidup dalam kekhawatiran, tidak ada alasan hidup dalam stres. Memang pergumulan ada. Mungkin saudara berkata, pendeta sih tidak pernah mengalami seperti apa yang saya alami hari ini. Pendeta sih hanya ngomong tidak pernah menghadapi persoalan seperti apa yang saya hadapi saat ini. Persoalan ada, masalah ada, tapi ingat, penjagaan Tuhan pun sempurna dalam hidup kita. Amin. Penjagaan Tuhan pun dahsyat, luar biasa dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus pulang dari tempat ini. Kulit wajah saudara harus lebih tipis dari sekarang ini. Saudara harus bangga, saudara harus senang, ya. Ingat, hanya orang yang stres, hidup dalam stres, ketakutan, kekhawatiran, yang kulit wajahnya bertambah tebal. Ya. Jadi kalau saudara lihat aja orang yang wajahnya sering sekali hatinya senang, sering sekali tersenyum, ya, hatinya sukacita, wajahnya pasti, walaupun jarang ke salon. Makanya kalau anak-anak Tuhan ini lebih rajin sukacita, salon ini akan bagus, banyak yang tutup. Karena nggak ke salon pun wajahnya tetap cantik, lebih cantik nggak ke salon daripada ke salon. Saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Tuhan berjanji menjaga hidup kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin Pak Heri. Ya, amin terus sekarang. Amin. Jadi walaupun hari ini belum ada pasangan atau sudah mulai melirik dari jarak jauh, yes, santai saja. Ya, Tuhan menjaga, Tuhan menolong. Pasti tepat pada waktunya yang terbaik Tuhan akan taruh di samping Pak itu. Yang penting tetap setia. amin, Amin. Nanti kalau sudah dikasih di samping pasangannya yang terbaik, jangan sudah panggilnya mami kan kalau sudah ditanya. Nih hari ini papi capek, minggu depan saja. yes, Ojo sih gereja saiki minggu depan. Justru harus ada pasangan itu harus semakin rajin. Apalagi anaknya sudah gede-gede, harus semakin rajin. Haleluya, tepuk tangan dulu dong. haleluya, Ayat yang terakhir, ya, ayat yang terakhir. Tuhan menjaga orang-orang seperti apa? Tuhan kan punya alasan. Satpam, kenapa menjaga villa supaya penghuninya aman? Satpam, kenapa menjaga rumah orang-orang kaya supaya yang punya rumah tenang? Tuhan menjaga kita. Lah menjaga ini menjaga orang yang seperti apa yang dijaga oleh Tuhan? Ya kan harus punya alasan. Kita lihat ini alasan Tuhan menjaga orang-orang, modelnya seperti apa yang dijaga oleh Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 31 ayat yang ke-23. Ya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi Tuhan menjaga orang-orang apa? Setia. Kita lihat kalimat yang di atas ini. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Saudara dan saya merasa dikasihi Tuhan tak? Jadi kalau kita merasa dikasihi oleh Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Itu artinya kalimatnya. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Jadi kalau
tidak setia, Tuhan jaga enggak? Dia jaga diri sendiri. Ya kan? Jaga diri sendiri. Tuhan hanya punya kewajiban menjaga orang-orang yang setia. Jadi kalau dibalik kalimatnya, maka ketika kita tidak setia, penjagaan Tuhan, bukan Tuhan tidak bisa menjaga, tapi Tuhan terikat dengan janjinya. Jadi ketika kita tidak setia, tidak ada kewajiban Tuhan untuk menjaga. Karena kalau hari ini saudara susah, miskin, tidak ada uang, berteriak-teriak, Tuhan sudah mengangkat derajat saudara, sudah diberkati Tuhan, usahamu jalan, diangkat derajatmu, uang mengalir, pekerjaan lancar. Waktu dalam keadaan susah, setia sama Tuhan. Waktu dalam keadaan diberkati, lupa Tuhan. Seperti apa pepatah mengatakan, seperti kacang, kasihan kulitnya. Ya. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kesetiaan kita harus tetap dipupuk. Amin. Mumpung saudara masih diberkati, setia. Mumpung saudara masih dipercayakan kendaraan, mobil, ya setia sama Tuhan. Mumpung saudara masih dipercayakan ya sepeda motor, daripada sepeda ontel kan saudara masih. Sebetulnya sepeda ontel bagus karena itu akan membuat saudara dan saya sehat. Ya. Kaki kita akan tetap kekar. Betis bawah dan betis atas akan tetap kekar kalau kita naik sepeda terus. Jantung tetap sehat. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman Tuhan. Saya sudah selesai dengan firman Tuhan ini. Ya. Yang pertama tadi dikatakan kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh stres. Alasan yang pertama karena Tuhan yang menolong hidup kita. Alasan yang kedua karena mata Tuhan, sorot mata Tuhan tetap mengarah kepada orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Saudara dan saya orang benar. Yang ketiga, firman Tuhan berkata, Tuhan menjaga saudara dan saya. Amin. Sekarang ini sampai selama-lamanya. Main musik, datang ke depan. Kita nyanyi lagu yang